Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita bangkitnya Dataran Hitam. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2601, Turnamen Keluarga. Saat para tetua kembali ke tempat dan tugas mereka, Minos meninggalkan gua fraksinya, mengembalikan kedua mayat ke guci masing-masing, sementara kultivasinya kembali ke keadaan normal barunya. Dengan basis kultivasi level 110 yang kuat, ia menuju ke pusat kota markas besar, menerima ucapan selamat dari beberapa perwira dalam perjalanannya ke kediaman keluarga. Minos saat ini tinggal di Dewan Serikat, dengan tempat tinggal eksklusif di area terpenting markas besar. Akan tetapi, tempat tinggal keluarganya masih berada di area dalam, tempat sebagian besar keluarganya dan sesama anggota faksi dapat mengaksesnya dengan mudah. Ketika tiba di rumah, Minos berjalan melewati penjaga perkebunan menuju halaman belakang perkebunan indah seluas 500 meter persegi di salah satu jalan utama di pusat kota. Di sana ia mendapati Ruth dan Abby, begitu pula Kendrick dan Grisdy, masih pada tingkat kultivasi yang sama seperti sebelum pengasingannya, tentu saja. Bahkan dengan bantuannya, dengan manipulasi waktu yang memungkinkan mereka merasakan tahun-tahun kultivasi dalam waktu berbulan-bulan, mereka masih membutuhkan lebih banyak waktu untuk semakin dekat. Dengan terobosan berikutnya, namun, seluruh keluarganya hampir mencapai kemajuan lebih lanjut setelah ia kembali dari perjalanannya ke dunia Serapim. Dengan bantuannya dalam menggunakan pasir temporal, seluruh anggota keluarganya akan mencapai tingkat kultivasi baru dalam 5 tahun ke depan. Level 110. Lebih cocok untukmu, ayah, kata Kendrick sambil memeluk ayahnya dengan senyum di wajahnya. Minos menerima pelukan putranya dan mengangguk kepada Grisdy, yang juga mengucapkan selamat kepadanya atas peningkatan level ini. Melihat istri-istrinya berdiri di sana, Minos berkata, "Di mana gadis-gadis dan Gloria? Aku ingin memulai turnamen keluarga dalam beberapa minggu." "Beberapa minggu? Kupikir kau ingin segera memulainya," kata Ruth dengan heran. "Begitu pula aku." Abby mengangguk setuju. Para gadis dan Gloria sedang menyelesaikan pengasingan mereka sementara Kendrick telah menyelesaikan persiapannya dan tinggal menunggumu. Minos menjelaskan, "Ideku adalah untuk segera memulai turnamen ini, tetapi aku penasaran untuk menguji beberapa hal." Ia tersenyum, berusaha untuk tidak terlihat seperti anak kecil yang baru saja mendapat mainan baru. "Ngomong-ngomong, turnamen ini tidak terburu-buru." Ia menambahkan, "Kami akan menggelar pertarungan satu persatu dari yang pertama hingga kami menyelesaikan kompetisi dalam beberapa bulan." "Apa maksudmu?" Kendrick mengerutkan kening. "Aku akan membatasi kultivasi kalian dan membuat kalian bertarung satu sama lain melawan setiap lawan kalian. Jika seseorang memenangkan semua pertarungan, mereka akan mengambil jimat Hydra tanpa harus melalui pertarungan terakhir. Jika tidak ada yang memenangkan ketiga pertarungan, kita akan mengadakan pertarungan kedua antara mereka yang masing-masing memenangkan 2 pertarungan." Minos mengubah rencana untuk pertarungan keluarga. "Apakah itu berarti kita akan bertarung 6 kali? Semua orang akan bertarung dengan semua orang?" Grisdy bertanya dengan penuh minat, memahami maksud Minos setelah melihatnya mengangguk setuju. Siapapun yang memenangkan ketiga pertarungan akan membuktikan diri lebih unggul dari semua lawannya. Ini model yang menarik. Tidak akan ada keraguan siapa yang terkuat, siapa yang benar-benar pantas mewarisi sesuatu sekuat amulet ini. Penduduk asli The Enchanted Realm ini berpikir dalam hati, tertarik dengan model pertarungan yang disebutkan Minos. Itu adalah model penilaian. Siapapun yang memperoleh skor sempurna tidak perlu khawatir tentang kompetisi berikutnya. Karena tempat kedua atau ketiga tidak menjadi masalah, tidak perlu ada kompetisi antara yang kalah. "Dan kapan pertarungan ini akan terjadi?" Kendrick mengerti apa yang ditanyakan ayahnya. "Saat aku kembali, kita akan bertarung pertama kali. Bersiaplah untuk kepulanganku. Setelah pertarungan pertama, kita akan bertarung sekali sebulan. Karena kalian akan bertarung di level yang sama, waktu kultivasi tidak akan membuat perbedaan, tetapi kita masih bisa fokus pada aktivitas guild kita." Minos menjelaskan, masih banyak hal yang terjadi bersamaan sehingga mereka tidak bisa berhenti seharian dan bertarung dalam 6 pertempuran. Namun, dengan satu pertempuran pada satu waktu, mereka semua bisa meluangkan waktu untuk tanggung jawab guild mereka. "Kapan kau akan berangkat?" tanya Ruth, setelah menghabiskan hampir 2 tahun dalam pengasingan dan berharap untuk pergi ke medan perang. "Lusa, kalian berdua bisa ikut denganku. Yang lain harus tinggal di guild untuk mempersiapkan turnamen keluarga saat aku kembali." Minos menatap istri-istrinya, juga tertarik untuk mengajak mereka di sisinya untuk eksperimen yang ingin dilakukannya. Dia tidak hanya mampu menyerap kekuatan musuh-musuhnya secara permanen, tetapi dia juga bisa memancing reaksi yang sama pada sekutu-sekutunya, meskipun dalam skala yang lebih kecil. Namun, dengan Abby dan Ruth di sisinya, dia dapat mencoba banyak kemampuan barunya. Kedua wanita itu tersenyum, jelas lebih suka jika mereka bepergian bersama. "Sebelum itu, kita akan menghasilkan 2 mayat Supreme lagi. Aku yakin dengan peningkatan kualitasku."
Kita akan mampu menghasilkan mayat baru dalam waktu yang lebih singkat dan dengan risiko yang lebih kecil bagi kita, katanya secara khusus kepada istrinya yang berambut biru. Dia setuju, dan segera bergabung dengannya menuju gua faksi, sementara Ruth bersiap untuk misi eksternal lainnya, dan Grisdy serta Kendrick kembali ke tugas lokal mereka. Perang terus berlanjut, tetapi tak seorang pun dari mereka berniat untuk pergi menjalankan misi apapun hingga turnamen keluarga selesai. Hingga saat itu tiba, mereka akan menyendiri, mempersiapkan diri untuk terlibat dalam perang lagi. Bahkan dengan perubahan yang ditimbulkan oleh mayat-mayat tertinggi dan keterlibatan lebih langsung para tetua serikat dalam perang. Konfrontasi dengan koalisi tambang Firestone tidak akan berakhir dalam semalam. Perang tidak akan berakhir dengan tindakan nekat dan tidak bijaksana. Meskipun tetua pertama Juma bersedia mengorbankan parasitnya untuk menyelesaikan konflik, bahkan jika itu mengorbankan nyawanya, mereka hanya akan bertindak ketika waktunya tepat. Juma sedang menunggu pertemuan para pemimpin koalisi lawan untuk bertindak, dan sampai saat itu. Konflik saat ini hanya sedikit lebih berbahaya daripada saat Minos baru saja kembali dari dunia Serapim. Ada kesempatan bagi orang-orang seperti Kendrick dan Grisdy, serta Minos dan kedua istrinya, untuk keluar dan menguji kekuatan mereka saat ini. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2602, meninggalkan guild untuk menguji kekuatan. 3 hari kemudian, setelah menciptakan 2 mayat level 115 baru dan menyelesaikan 10 mayat budidaya aktif ini, hanya menyisakan 27% cairan hitam yang tersedia di serikat untuk digunakan. Minos, Abby, dan Ruth meninggalkan markas pada hari sebelumnya. Selain mereka, seorang tetua baru meninggalkan markas bersama dengan 2 mayat level 115. Yang bahkan lebih terfokus dan lebih mudah dikendalikan daripada mayat sebelumnya karena peningkatan level Minos. Untuk meninggalkan serikat, mereka mengambil misi melawan salah satu pos terdepan koalisi tambang Firestone di River Peak Front, yang berjarak 2 minggu dari Examire dengan kecepatan Minos saat ini. Menggunakan wujud naga yang kuat, Minos meninggalkan serikat dengan para wanita di punggungnya, terbang melalui wilayah yang didominasi koalisi, area aman untuk mereka lalui dengan sedikit kesulitan. Sementara itu, inti faksi tetap tinggal di markas, melanjutkan aktivitas mereka dalam mencari level berikutnya dan menyelesaikan misi mereka yang terkait dengan keberangkatan Minos ke Uzira. Yang dijadwalkan selama lebih dari 70 tahun. Hari-hari pertama perjalanan tidak ada kejadian penting bagi trio dari dunia spiritual. Bepergian melalui wilayah yang dikuasai oleh serikat dan sekutunya, mereka tidak menemui banyak masalah selama 9 hari pertama perjalanan mereka. Meskipun musuh mereka sering menyerang wilayah yang dikuasai oleh pasukan lawan, seperti yang hendak dilakukan Minos dalam misi ke River Peak Front, sebagian besar waktu. Wilayah seperti itu aman untuk dilalui. Berada di satu tempat terlalu lama bisa jadi cukup berbahaya. Namun, menggunakan area tertentu dengan karakteristik ini sebagai jalur masuk jarang menimbulkan tantangan besar. Pada level Minos saat ini, tidak banyak tantangan yang dapat menarik perhatiannya. Setelah perjalanan yang tenang bersama kedua istrinya, Minos melihat perkemahan terakhir Armans di jalan yang mereka lalui pagi itu. Terlepas dari semua kekuatannya dan kemampuan ketiganya untuk bertindak bersama-sama, mereka membutuhkan lebih banyak informasi terkini untuk melanjutkan perjalanan mereka. Yang akan membawa mereka ke daerah yang tidak diduduki dan kemudian ke wilayah yang dikuasai musuh. Minos memperingatkan istri-istrinya bahwa perkemahan Armans sudah dekat, dan tak lama kemudian mereka terbang ke sisinya saat ia kembali ke wujud manusianya. Dengan membawa surat kepercayaan Armans, mereka terbang melewati para penjaga di sekeliling perkemahan dan mendarat di sisi selatan pos terdepan pasukan serikat. Orang-orang di daerah itu memberi isyarat hormat kepada Minos, menyadari pangkatnya sebagai jenderal, beberapa orang menatapnya dengan rasa ingin tahu. Beberapa dari mereka mengenal Minos, tetapi banyak yang belum pernah bertemu dengannya, dan setelah mendengar berita tentang promosinya, mereka masih meragukan kekuatan manusia berambut putih itu. Hal ini tidak terjadi pada Maximilian, yang berjaga di sekitar tenda utama kamp. Minos, gumam makhluk level 110 itu sembari menatap lelaki berambut putih dengan 6 sayap di punggungnya. Lelaki yang berubah total dengan aura yang mengerikan meski hanya memiliki basis kultivasi level 110. Karena jabatannya sebagai perwira senior, Maximilian telah menghabiskan hampir 20 tahun terakhirnya sebagai pejuang serikat di medan perang atau di kamp seperti ini. Minos melihat manusia berambut hitam berdiri di depan tenda yang ditujunya, dan tersenyum ketika mengingat bagaimana dia menempatkan Maximilian dalam situasi sulit yang sedang dialaminya saat ini. Selama kurun waktu tersebut, Maximilian mengalami kesulitan hidup akibat kemiskinan dan memiliki kesempatan terbatas untuk berkembang secara pribadi. Ia terlibat dalam banyak pertempuran, dan dalam beberapa kesempatan, ia nyaris lolos dari kematian. Namun dia berhasil bertahan sejauh ini, menunjukkan ketangguhannya. Suatu tanda kemampuan bawaan yang telah melindunginya dari waktu itu sendiri ketika dia berada di dunia spiritual, dan yang telah menyelamatkan hidupnya di planet berbahaya ini.
Sepertinya kau telah bertarung dengan hebat, Maximilian, kata Minos sambil berhenti di depan tenda komando camp, di mana ia dan istri-istrinya menatap wajah penuh luka dari perwira senior. Ya, aku telah melalui beberapa pertempuran yang akan sulit untuk dilupakan, Jenderal. Maximilian menjawab dengan patuh, menghormati peraturan serikat, tetapi lebih takut pada level Minos saat ini daripada pangkat orang ini yang tidak diketahuinya apakah masih manusia. Kapan kau akan kembali ke markas, Maximilian? Tanya Minos. Tugasku saat ini akan berakhir dalam 6 bulan. Jika aku masih hidup, aku akan memberi penghormatan terakhirku kepada Jenderal. Minos tersenyum saat mendekati Maximilian dan menepuk pelan bahu pria itu, yang kini jauh lebih kecil daripada sebelumnya. Semoga kau berhasil. Sebentar lagi Vico dan Charlie akan kembali dari dunia spiritual bersama lebih banyak teman kita. Aku yakin beberapa dari mereka akan senang bertemu denganmu lagi. Maximilian tidak terkejut dengan informasi itu, karena ia sudah membayangkan bahwa ini adalah rencana Minos. Keluarga Stuart akan memainkan peran yang jauh lebih penting di masa depan serikat daripada yang kukira. Aku harus berhati-hati dengan beberapa dari mereka. Selama perang melawan wilayah barat sudah lama bagiku, aku yakin hanya beberapa tahun saja bagi mereka yang bertahan dan selamat dari perang dunia. Pastinya kebencian masih memuncak. Maximilian khawatir. Dia tentu tidak bisa melakukan apapun terhadap orang-orang yang bergabung dengan kelompok Minos di masa mendatang, dan dia tahu orang-orang ini akan mudah berkembang di bawah asuhan Minos. Satu-satunya alternatifnya untuk menghindari beberapa masalah lama dari dunia asalnya adalah menjadi lebih kuat dan menghindari kontak yang tidak perlu. Namun, dia menjawab dengan nada antusias, saya senang mendengarnya. Dunia spiritual, meskipun lemah, memiliki banyak potensi untuk berkembang yang tersembunyi dalam garis keturunan orang-orang kita. Saya membayangkan Aurea akan datang bersama kelompok berikutnya, bukan? Tentu saja, kurasa dia akan melakukannya dengan sangat baik saat sampai di Zocaro. Peri yang sangat berbakat seperti dia akan segera mencapai pertengahan level ke-11. Minos teringat pada peri yang tetap tinggal untuk menertibkan dunia spiritual setelah Perang Dunia. Maximilian setuju dan bertanya, berapa lama waktu yang dibutuhkan sampai Vico dan Charlie kembali, Jenderal? Sekitar 20 tahun, mungkin lebih. Hampir tidak kurang. Begitu, Maximilian mendesah, merasa dia bisa mempersiapkan diri lebih lama menghadapi calon pesaing yang akan datang bersama Vico dan Charlie. Minos mengucapkan selamat tinggal kepada Maximilian dan memasuki tenda komando untuk mendapatkan informasi yang dia butuhkan untuk pergi ke River Peak Front. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2603, bagian depan puncak sungai. Di dalam tenda utama perkemahan, Minos mendapati jenderal yang bertanggung jawab atas wilayah itu sedang duduk di meja dengan peta wilayah di atasnya. Mengabaikan banyak detail di peta, Minos memandang sang jenderal, seorang pria yang jarang berinteraksi dengannya di dalam serikat, tetapi telah ditemuinya beberapa kali dalam beberapa tahun terakhir. Apakah Jenderal Minos hanya lewat saja, atau dia akan tinggal bersama kita untuk sementara waktu? Tanya penguasa level 113 yang berdiri di samping jenderal level 114. Minos mengambil gelas dan kendi berisi minuman dari meja lain di sana, sementara Abby dan Ruth melihat peta wilayah itu. Aku mencari informasi. Kami hanya melewati camp ini. Sayang sekali. Kau bisa bergabung dengan pasukan kami, kata sang jenderal, mengalihkan pandangannya dari peta. Kemana kau akan pergi? River Peak Front, kata Ruth menggantikan suaminya, sambil menunjuk dengan jarinya ke arah wilayah musuh yang ditandai di peta. Kedua pria di tenda komando itu menatap Minos, tidak menyangka ketiganya benar-benar ingin pergi ke tempat seperti itu. Ini adalah wilayah musuh, di mana siapapun akan segera dikelilingi oleh musuh, jebakan, dan bahaya alam Okia. Ini akan berbahaya. Tidakkah kau pikir sebaiknya kau berubah pikiran? Usahamu di markas besar telah membawa banyak hal positif bagi serikat. Perwira senior di sebelah jenderal menyarankan. Mereka tahu tentang prestasi Minos dan Abby, kekuatan luar biasa mereka, dan promosi khusus yang mereka terima dalam beberapa tahun terakhir. Namun, mereka tidak tahu tentang terobosan kualitatif yang dicapai Minos beberapa hari lalu. Minos menghabiskan seluruh isi cangkir di tangannya dan tersenyum. Minuman yang enak, Jenderal. Mungkin aku akan membeli ini nanti. Sang jenderal mengabaikannya dan bersikeras pada apa yang telah dikatakan bawahannya. Saya meminta Jenderal Minos untuk mempertimbangkannya kembali. Itu terlalu berbahaya. Setidaknya ada 200 penguasa puncak di River Peak Front. Pergi ke sana sama saja dengan bunuh diri, bahkan untukmu. 200 puncak sovereign? Itu jumlah yang agak tidak biasa. Abby menatap kedua pria itu. Memang benar, namun, pasukan musuh akhir-akhir ini bertindak aneh. Saya menduga itu karena mayat-mayat Supreme, Pak. Sang jenderal menatap wanita berambut biru itu dengan rasa hormat dan kagum. Minos adalah seseorang yang bisa membunuh. Tapi Abby, dia adalah seseorang yang bisa memaksa orang mati untuk melayaninya, sesuatu yang jauh lebih jahat.
Dengan Minos, musuh-musuhnya setidaknya punya kesempatan untuk menghindarinya dengan kematian mereka. Namun dengan Abby, bahkan akhir hidup tidak akan menjadi jaminan bahwa dia tidak akan membuat mereka menyesali kesalahan mereka. Perwira senior level 113 itu menambahkan ucapan bosnya. Sekte di daerah ini sedang mengadakan pertemuan batalion dari kelompok yang berada di bawah kendali mereka. Mereka harus bergabung dengan medan perang terdekat dalam beberapa minggu ke depan. Dunia bukanlah tempat yang sepenuhnya diperintah langsung oleh kekuatan-kekuatan besar. Di Okia, seperti dimanapun Minos berada, ada organisasi-organisasi, puncak, bawahan, bawahan dari bawahan, dan seterusnya, termasuk kelompok tentara bayaran pihak ketiga. Armand sendiri memiliki kelompok seperti itu, dan musuh-musuh mereka tidak berbeda. Biasanya, kelompok yang dipimpin oleh Supremes memiliki kelompok bawahan yang dipimpin oleh satu atau lebih Supremes, yang pada gilirannya memiliki kelompok bawahan yang dipimpin oleh Sovereigns yang kuat. Hal ini diulang hingga ke tingkat kekuasaan terendah, dengan individu lemah melakukan tugas-tugas kecil yang jauh dari yang kuat. Pasukan Front River Peak seharusnya hanya memiliki 45 penguasa puncak. Namun karena persiapan pasukan tersebut, bawahan mereka berada di area tersebut dan menambah jumlah mereka. Minos berkata dengan penuh minat, bagus sekali. Berikan kami lokasi anggota kunci kelompok ini, jumlah umum lawan tingkat tinggi, kemungkinan melibatkan Supremes, dan posisi terkini konfrontasi antara Anda dan mereka. Apakah kau masih akan melanjutkannya? Sang jenderal bertanya dengan ekspresi serius di wajahnya, merasakan bahwa Minos sedang mencoba membuatnya mendapat masalah. Ya, aku baru saja naik level. Aku ingin sekali menguji kekuatanku dalam pertempuran. Namun, jika jenderal khawatir, aku mengundangnya untuk bergabung dengan kita. Akan menarik untuk menguji kekuatanku padamu juga. Minos menyarankan dengan senyum di wajahnya. Setelah eksperimennya dengan Abby mengenai cairan hitam, ia mulai tertarik untuk menguji berbagai hal. Sang jenderal menjadi pucat saat menyadari bahwa dirinya telah mendapat masalah. Sekarang setelah Minos mengundangnya, tidak mungkin dia bisa menolaknya. Braldro, kamu tinggallah di sini dan urus Kam sementara aku menemani jenderal dan para perwira. Jenderal, seru Braldro terkejut, tidak menyangka pemimpinnya akan menempatkan dirinya dalam posisi seperti itu. Sang jenderal mengabaikan protes penguasa level 113 dan mengatakan apa yang ingin didengar Minos. Ada 5.000 penguasa level tinggi di tempat yang ingin kau tuju. Sebagian besar dari mereka, antara 70% dan 90%, seharusnya berada di biara chaos. Seharusnya tidak ada penguasa tertinggi di area itu, tetapi kami tidak dapat menjaminnya. Penguasa tertinggi dapat bersembunyi dengan sangat baik dari kami para penguasa. Sang jenderal melanjutkan selama 5 menit, menjelaskan titik pertempuran utama di area tersebut. Situasi dalam pertempuran baru-baru ini, dan bahkan apa yang akan dia lakukan jika banyak musuh tewas di biara kekacauan. Baiklah, jika kau siap, kita harus pergi ke markas musuh, kata Minos dengan nada tenang, meskipun ada implikasi dan risiko berdarah bagi semua orang yang terlibat. Jenderal, pikirkan lagi, kata perwira senior di sebelah penguasa level 114, yang mengira itu semua adalah kesalahan. Jika Minos melakukan kesalahan, aku bisa menyelamatkan mereka dengan mengorbankan parasitku. Kalau begitu, menyiapkan orang-orang dari Kam ini untuk mengalihkan perhatian kita dari pelarian mungkin adalah hal terbaik bagi kita. Sang jenderal berpikir sejenak sebelum memberikan perintahnya. Braldro, persiapkan pasukan kita. Atas aba-abaku, kau harus menyerang biara kekacauan. Dengan kata-kata ini, Minos, Ruth, Abby, dan jenderal level 114 berangkat menuju markas musuh di dekatnya. Braldro tidak punya pilihan selain tetap tinggal dan mempersiapkan pasukannya untuk menyerang medan perang utama atas sinyal atasannya. Sementara itu, keempat sahabatnya terbang ke pos terdepan musuh yang hanya beberapa hari jauhnya dari Kam ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2604, Perjamuan Berdarah, 1. Beberapa hari kemudian, Minos dan ketiga temannya meninggalkan wilayah sekutu, melewati wilayah netral, dan kemudian memasuki wilayah musuh. Sekarang mereka berempat dengan hati-hati berlayar menuju biara kekacauan, yang terletak hanya 250 km di utara posisi mereka saat ini. Minos dapat dengan mudah menempuh jarak tersebut dalam beberapa saat jika ia menggunakan seluruh kekuatannya. Namun, seperti yang telah ia lakukan pada ujian pertama dengan Supreme Corpses, ia perlu menyusup ke wilayah musuh sebelum ia dapat bertindak dengan kasar dan terbuka. Namun, dengan kewaskitaannya yang berada di puncak, Minos akan mudah mengarungi ratusan kilometer itu. Dalam beberapa menit, ia dan ketiga rekannya akan berdiri di balik semak-semak, mengawasi pasukan musuh yang berjaga di sekitar area keamanan biara chaos. Apakah kamu yakin kita harus bertindak begitu terbuka? Jenderal level 114 bertanya kepada Minos, setelah mendengar rencananya untuk serangan ini. Dia sekarang menyadari ujian yang telah direncanakan Minos untuknya, Abby, dan Ruth, serta metode untuk melewati pertahanan musuh.
Mengetahui bagaimana Minos telah menyerbu pasukan dengan 3 Supremes bertahun-tahun yang lalu, dia tidak meragukan kemampuan invasi orang ini. Namun dia khawatir tentang pertempuran yang akan datang. Jangan takut, Jenderal. Dengan keterampilan istriku, kita bisa memanfaatkan orang-orang yang gugur dalam pertempuran untuk bangkit melawan mantan rekan dan tuan mereka. Minos meletakkan tangannya di bahu kanan Abby dan tersenyum percaya diri. Sang jenderal menatap Abby dan diam-diam mengepalkan tangannya, tidak meragukan bahwa itu akan membantu, tetapi masih terasa aneh. Mereka akan segera memberi jalan bagi kelompok musuh untuk memasuki area yang dilindungi markas ini, dengan 2 wanita dan alien level 114 mengikuti di belakang Minos. Begitu berada di dalam markas pasukan, kelompok itu tidak bisa kembali lagi. Penguasa level 114 itu menarik napas dalam-dalam dan maju bersama kelompok itu dalam misi bunuh diri ini, mengikuti dengan menyamar sebagai bawahan biara kekacauan. Sayangnya, aku tidak kuat. Kalau tidak, aku bisa membantumu mencapai level 115, setidaknya untuk sementara. Tapi kemungkinan besar kau akan bisa menunjukkan keterampilan bertarung yang lebih unggul selama pertarungan ini. Ayo, jangan takut, kata Minos sambil berjalan di depan kelompoknya, jam pasir emasnya muncul di salah satu tangannya. Para pria yang berjaga di pintu masuk pasukan segera merasakan pengaruh kekuatan suci Minos, membeku dalam ruang dan waktu. Mereka akan segera memberi jalan bagi kelompok musuh untuk memasuki area yang dilindungi markas ini, dengan 2 wanita dan alien level 114 mengikuti di belakang Minos. Begitu berada di dalam markas pasukan, kelompok itu tidak bisa kembali lagi. Penguasa level 114 itu menarik napas dalam-dalam dan maju bersama kelompok itu dalam misi bunuh diri ini, mengikuti dengan menyamar sebagai bawahan biara kekacauan. Bila mereka masuk ke dalam markas pasukan ini, mereka akan merasakan betapa benarnya informasi yang disampaikan jenderal tadi. Benar, sebagian besar dari mereka ada di sini. Pengamatmu jeli, jenderal. Minos memuji saat merasakan angka-angka yang mirip dengan yang dikomentari alien tadi. Mereka adalah orang-orang yang kompeten. Tapi saya tidak tahu apakah ini hal yang baik. Saya lebih suka mereka salah dan tidak banyak musuh di sini, kata sang jenderal kepada rekan-rekannya sementara matanya tertuju pada area terang di depan, tempat semacam pergaulan sedang berlangsung. Abby melihat ke arah itu dan melihat beberapa makhluk asli Zokaro merayakan sesuatu di area seukuran kota, tetapi tidak ada bangunan kota yang khas di sekitarnya. Tempat itu lebih mirip sisa-sisa tambang, di mana beberapa tenda, beberapa bangunan khusus, menempati sebagian dari ruang yang megah itu. Namun, sebagian besar wilayahnya hanyalah bebatuan yang hancur, dan penduduk setempat tersebar tidak teratur, dengan beberapa api unggun di sana-sini. Dan banyak percakapan dalam bahasa daerah tempat mereka berada. Apakah pertemuan semacam ini biasa? Wanita berambut biru itu bertanya sambil menyipitkan matanya. Dilihat dari penampakannya, banyak makhluk sedang makan dan minum. Jadi, area seluas beberapa kilometer persegi ini bagaikan sebuah pesta besar. Ya, komandan biasanya mengadakan jamuan makan sebelum dan sesudah pertempuran. Pra-pertempuran lebih jarang, tetapi bisa saja terjadi, terutama jika seorang bangsawan memanggil pengikutnya untuk bertempur bersama mereka. Setelah pertempuran lebih umum terjadi, orang menghabiskan banyak tenaga mereka dalam pertempuran, terluka, dan hampir mati. Tidak ada yang lebih baik daripada pesta untuk memuaskan banyak prajurit. Jadi begitu, Ruth bertanya pada Minos. Bagaimana sebaiknya kita bertindak di sini? Kita sudah menyamar, jadi kita bisa melakukan banyak hal yang berbeda. Minos terus memimpin tim menuju tempat perjamuan. Mari kita lihat apa yang mereka bicarakan. Kita sudah di sini, jadi tidak ada gunanya menyia-nyiakannya, kan? Pasti akan ada cukup banyak pertempuran untuk kita. Bahkan jika kita mengejutkan musuh dengan beberapa pembunuhan. Mereka terus melaju tanpa mempertanyakan keputusannya dan segera melewati area yang dihuni ratusan dan ratusan penguasa antara level 110 dan 113. Mereka melewati hampir semuanya tanpa diketahui, mengenakan penyamaran yang hanya akan diperhatikan oleh para Supremes selama mereka tidak mengaktifkan kekuatan mereka. Tak lama kemudian, mereka sudah cukup dekat dengan para pemimpin wilayah tersebut untuk mendengar persiapan pertempuran melawan musuh dalam beberapa hari. Saat mereka akan membalas kekalahan aliansi terhadap musuh di wilayah ini. Dalam seminggu paling lama, kita akan berbaris melawan Wakefield dan menumpahkan darah musuh kita. Apakah mereka telah merebut Sol Pagoda? Kita akan merebut Wakefield. Teriak salah satu dari 114 penguasa level, yang merupakan salah satu orang terkuat yang menghadiri perjamuan itu. Teriakan "Yeah" meletus dari kerumunan petarung tingkat tinggi di tengah komentar para prajurit yang bersemangat untuk terjun ke medan perang. Sebagian besar tampak bersemangat untuk melakukan pertumpahan darah, beberapa dengan kepentingan yang jelas untuk membalas dendam atas rekan-rekan yang gugur. Perang dimulai dengan kepentingan individu-individu yang kuat, tetapi berkembang ke segala arah.
Dengan tindakan-tindakan brutal yang hebat yang ditimbulkan oleh balas dendam atas kematian yang disebabkan oleh konflik itu sendiri. Aliansi Tambang Firestone telah mengumpulkan lebih banyak hasil negatif daripada positif sejak misi Tetua Armans dan mayat-mayat Supreme dimulai. Akibatnya, bawahan seperti ribuan individu ini dikumpulkan untuk maju melawan kelompok-kelompok seperti yang sekarang menjadi milik Maximilian. Para Tetua Armans tidak bisa berada di mana-mana bersama mayat-mayat Supreme. Sementara mereka bertempur dalam pertempuran besar, pilar-pilar penting sekutu Armans akan menderita akibat rencana musuh. Ini buruk. Jika serikat dan sekutu kita tidak bereaksi sebagaimana mestinya, bahkan jika kita memenangkan perang, kita bisa kehilangan banyak penguasa dan melemahkan fondasi pasukan kita. Ruth dan teman-temannya menyadari masalahnya. Nanti kita kabari Guild tentang ini. Sekarang, ayo bertindak, kata Minos sambil melangkah maju, menarik perhatian beberapa orang terkuat di area itu. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2605, Perjamuan Berdarah, 2. Saat Minos melangkah maju, beberapa penguasa kuat di dekatnya mengalihkan pandangan ke arahnya. Penyamaran Minos bagus dan tidak menarik perhatian siapapun, tetapi perilakunya mendekati orang terkuat di area itu tidak normal bagi prajurit level 110. Teman-temannya tetap dekat dengannya, juga menarik perhatian makhluk terkuat dan paling skeptis di daerah itu. Namun Minos tidak ada di sana untuk berbicara. Saat dia melangkah maju, dia menggerakkan energinya melalui kemampuan ilahinya, mencuri kultivasi para penguasa level 113 dan 114 di dekatnya. Bahkan sebelum ia menyerang atau mengincar nyawa musuh pertama di tempat ini, Minos sudah merasakan bahwa kultivasinya sudah mencapai level 114. Sementara itu, Abby sudah mencapai level 109 dan Ruth sudah mencapai level 110. Keduanya tak kuasa menahan senyum karena merasakan kekuatan mereka meningkat berkat bantuan Minos. Mereka tidak jauh dari terobosan berikutnya, jadi bantuan Minos segera dapat membawa mereka lebih jauh. Jenderal di sebelah mereka merasakan peningkatan lebih dari 100% dalam kekuatannya, tidak cukup baginya untuk mencapai tahap ke-12, tetapi cukup baginya untuk menatap Minos dengan mata terbelalak. Dia bisa melakukan itu, sang jenderal terkesan bukan hanya oleh peningkatan kekuatannya sendiri tetapi juga oleh pertumbuhan Minos yang tak masuk akal. Namun, tidak ada waktu untuk bertanya atau memberi penghargaan. Ribuan musuh mengepung mereka, banyak di antara mereka yang bersama-sama dapat mengancam mereka. Minos berkata kepada ketiganya, gabungkan kekuatan kalian. Abby, gunakan orang mati untuk melawan mereka, sementara Ruth akan membuat kalian berdua tetap bersemangat. Jenderal, berjuanglah demi keamanan mereka. Aku akan menghadapi sebagian besar musuh. Tetapi akan ada beberapa lawan yang bisa kalian nikmati. Bagaimana dengan ujian yang ingin kau lakukan ini? Tanya Abby saat Minos sudah bergerak. Muncul di belakang 12 penguasa puncak terkuat di area tersebut. Kalian akan merasakannya sendiri. Aku akan mengujinya dengan jenderal terlebih dahulu dan menetapkan batasan untuk kita semua. Kata Minos hanya kepada Abby dan Ruth sambil menggerakkan kekuatannya dan mengubah tubuhnya menjadi versi naga. Tekanan mengerikan menimpa kelompok yang terdiri dari lebih dari 200 penguasa. Mereka yang paling dekat dengan Abby dan Ruth saat cakar naga energi besar menimpa 4 dari 12 musuh yang paling dekat dengan Minos. 6 sayapnya menghantam punggungnya, dan bulu-bulu keemasan beterbangan ke arah 6 dari 8 musuh yang tersisa, sehingga hanya menyisakan 2 dari 12 musuh yang pertama kali menjadi sasaran Minos. Keempat orang pertama tertimpa reruntuhan hingga tewas tanpa sempat berteriak atau melawan. 8 orang yang tertusuk bulu merasakan dunia mereka berubah menjadi merah darah saat mereka merasakan bulu-bulu emas menembus tubuh mereka dan menusuk jantung mereka. Musuh! Teriak salah satu dari mereka sebelum batuk darah dan jatuh tertelungkup ke tanah, mati dalam pestanya sendiri. Minos selesai membentuk tubuh naganya dan membuka mulutnya serta menyemburkan api biru kedua individu yang tersisa, melelehkan mereka bersama dengan baju besi, minuman, makanan, dan batu di area sekitarnya. Api Minos telah berevolusi untuk menyamai tubuh naganya, dan apinya telah mencapai tingkat kekuatan yang begitu tinggi, sehingga bahkan dapat menakuti para pembudidaya tertinggi yang baru dipromosikan. Kerumunan di daerah sekitar menjadi riuh saat melihat tindakan Minos yang tiba-tiba dan kematian ke-12 orang itu. Tepat sebelum Ruth dan sang jenderal mulai membunuh mereka yang berada di bawah tekanan gravitasi chaotic milik pemimpin mereka. Dengan memfokuskan kekuatannya, Abby segera membangkitkan beberapa orang pertama yang tewas di area tersebut, dengan cepat mendatangkan kekacauan pada pesta berdarah ini. Beberapa musuh menyerbu ke arah mereka, tetapi ketika mereka terkejut melihat sekutu mereka yang tewas bangkit lagi, kali ini untuk menghadapi mereka. Jumlah korban tewas meningkat dalam hitungan saat. Dari 12 kematian pertama yang disebabkan oleh Minos, diikuti oleh 20 lawan pertama yang dibunuh oleh Ruth dan sang jenderal. 90 tubuh berikutnya jatuh ke tangan orang mati yang dimanipulasi oleh Abby. Bunuh wanita itu, jika dia mati, mereka semua mati bersama.
Jeritan putus asa terdengar dari tenggorokan banyak makhluk asli Zokaro ini. Sementara itu, Minos dan rekan-rekannya melanjutkan pembantaian mereka, menunjukkan kecakapan bertarung mereka pada level yang sedikit berubah. Bagi Minos, pertempuran dimulai dengan mudah. Dari ribuan musuh di luar sana, hampir setengahnya menyerangnya, mereka hampir tidak bisa memaksanya untuk diam. Dengan setiap gerakan yang dilakukannya, selusin musuh tumbang, dan upaya gabungan pasukan musuh kehilangan kekuatan. Sayangnya bagi musuh, jika mereka tidak bekerja sama dengan sempurna sejak awal, hampir mustahil untuk menghentikan Minos. Pada level yang sama dengan lawan-lawannya, dia adalah lawan yang sangat tangguh. Di tengah aksi pembunuhannya dan efek kemampuan Ebi yang krusial bagi penurunan cepat jumlah musuh, Minos mengamati efek baru dari kemampuan bawaannya. Bagaimana perasaanmu tentang peningkatan level ini? 10% dari peningkatanmu saat ini akan tetap ada saat efek kemampuanku menghilang dalam beberapa menit. Minos menatap sang jenderal, yang kini sedang membantai musuh-musuhnya sambil tersenyum. Sungguh luar biasa bisa bertarung di bawah komando Minos. Bagi seorang prajurit yang gemar membunuh, perasaan terbaik di dunia adalah bertarung di level yang lebih tinggi dan lebih mudah menghabisi kelompok musuh yang dulunya menyulitkan mereka. Benarkah? Aku tidak bisa mengatakan seberapa stabilnya sekarang. Aku tidak akan tahu pasti sampai levelku turun lagi, kata sang jenderal. Minos sudah menduga hal seperti ini dan memberikan peningkatan permanen yang lebih rendah kepada dirinya dan istrinya. Peningkatan permanen kami hanya akan sebesar 1% dari apa yang telah kami tingkatkan sekarang. Bergantung pada hasil dengan jenderal. Saya akan meningkatkannya di masa mendatang. Minos membayangkan bahwa 1% tidak akan banyak memengaruhi dirinya dan istri-istrinya. Sementara 10% untuk sang jenderal akan cukup untuk ujian yang bagus. Namun, apakah idealnya lebih banyak? Mungkin kurang, ia tidak tahu. Ini hanyalah yang pertama dari serangkaian tes yang ingin dilakukan Minos pada musuh-musuhnya. Mari kita pertahankan beberapa musuh terkuat tetap hidup. 100 orang antara level 112 dan 114 sudah cukup. Ia mengumumkan kepada 3 sekutu saat masing-masing dari mereka melanjutkan pembantaian mereka, sambil memahami seberapa jauh mereka bisa melangkah dalam pertempuran ini. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2606, bereksperimen dengan perbaikan permanen, 1. Betapapun takutnya sang jenderal terhadap hasil misi Minos hari ini, dia berubah pikiran hanya dalam 5 menit pertempuran. Tepat saat levelnya mulai kehilangan bonus yang diberikan Minos kepadanya. Sehingga dia hanya memiliki 10% yang dijanjikan, sang jenderal melihat lokasi perjamuan musuh, ditandai oleh darah, sisa-sisa, mayat-mayat yang bertempur atas nama mereka. Dan banyak penduduk asli Zokaro yang terluka parah. Dari 175 penguasa puncak di area tersebut pada saat kedatangan mereka, hanya 12 yang masih hidup sekarang, 67 dengan tubuh hancur, dan sisanya berdiri di bawah kekuatan Ebi. Namun, berbeda dengan mayat-mayat yang dibaptis dengan cairan hitam, mereka yang hanya dihidupkan kembali oleh kemampuan ilahi Ebi memiliki umur yang pendek. Banyak di antara mereka yang sudah hancur, menghilang dari dunia setelah merenggut beberapa nyawa dari organisasi mereka sendiri. Namun, itu tidak menjadi masalah. Mereka telah melakukan bagian mereka, dan Ebi sudah memiliki cukup banyak tubuh di lingkaran spasial Minos untuk digunakan di masa mendatang. Ebi dan Ruth merasakan kultivasi mereka hampir kembali normal saat ini, meskipun sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Saat mereka merasakan efek peningkatan kekuatan permanen dari kemampuan Minos, mereka sedikit rileks, karena lebih dari 80% musuh telah mati. Efek peningkatan kultivasi seseorang dengan kekuatan orang lain lebih kuat pada pengguna kemampuan tersebut daripada pada orang lain yang mereka bantu. Akibatnya, meskipun rekan-rekannya telah kembali normal, level Minos masih berubah, dan saat ini dia berada di puncak level 112. Dengan hanya segelintir musuh tangguh yang membuatnya waspada, dan banyak individu yang lelah atau terluka dengan kapasitas terbatas untuk menimbulkan ancaman. Minos secara efektif menggunakan kekuatan laut gelap dan mimpi tak terbatas untuk mengalahkan lebih dari 50% musuh yang tersisa. Setelah kembali ke wujud manusianya, Minos melihat sekelompok kecil musuh yang tersisa berdiri dan menatapnya dengan ngeri, hancur secara mental meskipun secara fisik masih utuh. "Siapa kalian?" tanya salah satu dari 114 pria yang tersisa. "Minos tua, Jenderal Tentara Salib," ucap Minos sambil mengepakkan keenam sayapnya, memancarkan cahaya keemasan yang sulit diabaikan. Kendati demikian, Minos basah oleh keringat, dengan tanah dan noda darah di baju besinya, tetapi ia juga merasakan sedikit rasa sakit di sana-sini. Dia telah menerima banyak pukulan dari musuh selama pertarungan yang berlangsung lebih dari 5 menit. "Begitu ya, monster yang membantu menciptakan mayat-mayat Supreme," kata orang itu sambil menggerakkan senjatanya untuk bunuh diri. Mayat Ebi dan Minos menjadi terkenal di bagian tengah Okia.
Tetapi sebelum individu level 114 ini bunuh diri, Minos menggerakkan salah satu jarinya, menyebabkan tubuh individu ini lumpuh di bawah cahaya sayap Seraphim. Tetapi juga di bawah cahaya gravitasi Chaotic. Kamu dan teman-temanmu punya misi penting yang harus diselesaikan sebelum kalian mati. Jadi bersabarlah sedikit, ini bukan saatnya bagi kalian untuk menyerah. Minos membuat setiap orang yang selamat di medan perang bergidik melihat bahwa mereka bahkan tidak bisa memilih kematian. Beberapa dari mereka melihat ke arah manusia berambut biru itu dan mendesah. Bahkan jika mereka mati, mereka tidak akan bisa lepas dari Abby. Bahkan jika pengorbanan itu dapat menghancurkan kemungkinan untuk digunakan setelah kematian, dengan adanya Minos, mereka tidak akan mampu melakukannya. Maka mereka pun kalah dalam pertempuran ini dengan segala cara dan bertekuk lutut di bawah tubuh dan darah sekutu, teman, atasan, dan bawahan mereka. Minos memejamkan mata saat menyaksikan kejadian ini, bernapas dalam-dalam, tidak terganggu oleh bau busuk medan perang. Setelah begitu banyak perang dan pembantaian dalam hidupnya, ia sudah tidak asing lagi dengan bau kematian. Dia fokus pada dirinya sendiri sejenak, menganalisis 1% peningkatan permanen yang diperolehnya dalam pertempuran ini. Sepertinya fondasi saya sudah benar-benar stabil. Sekarang saatnya bagi saya untuk menganalisis situasi fondasi lainnya dan bagaimana perbaikan serupa memengaruhi stabilitas jangka panjang fondasi kami. Dia membuka matanya dan menatap ketiga sekutunya. Jenderal, apakah Anda memberi peringatan kepada sekutu kita untuk maju? Ya, pasukanku bergerak untuk menyerang garis depan terdekat dengan kekuatan penuh. Dalam beberapa jam mereka akan mencapai posisi kita untuk merebut biara chaos, kata pria dari level 114. Beberapa hari, bahkan beberapa jam yang lalu, dia pikir dia akan menggunakan orang-orang ini sebagai tumbal untuk memastikan pelarian kelompok itu. Namun sekarang, orang-orang itu bisa menikmati kemenangan dan mengambil alih wilayah musuh, menjamin kemenangan bagi serikat dan aliansi. Namun, dia tidak memikirkan hal itu sekarang. Meskipun dia telah mengaktifkan perangkat yang akan memberi perintah bagi kelompok Maximilian untuk bergerak, dia lebih peduli dengan peningkatan 10% yang diberikan Minos kepadanya. Bagaimana perasaanmu tentang kemajuanmu? Tanya Minos. Saya merasa kenyang, rasanya seperti saya telah meminum pil untuk maju dengan cepat. Saya yakin saya dapat mengendalikan perasaan ini jika saya berkultivasi selama beberapa bulan, tetapi tampaknya itu bukan peningkatan yang stabil. Meskipun itu berguna jika digunakan dalam jumlah sedang, kata jenderal itu dengan tulus. Begitu ya, bagaimana dengan kalian? Minos bertanya kepada istri-istrinya. Bagi saya, situasinya berbeda dengan jenderal. Saya merasa cukup stabil, meskipun lebih kuat. Seolah-olah saya membuat kemajuan ini hanya dengan kultivasi biasa, kata Abby. Aku juga. Ruth menyetujui perkataan saudara perempuan haremnya. Minos merenung sejenak dan berkata, mari kita menetap di biara kekacauan. Aku ingin kalian bertiga berkultivasi selama 2 hari. Setelah itu, kita akan melakukan putaran penguatan lainnya dengan marmut hidup kita. Mereka melihat ke arah orang-orang yang telah dikalahkan oleh Laut Gelap, mimpi tak terbatas, dan penindasan Minos. Minos mengakhiri pidatonya, Jenderal, lain kali aku tidak akan memberimu keunggulan yang begitu besar. Aku akan mencoba memberimu kemajuan 5%, sambil mempertahankan kemajuan 1% untuk para wanitaku. Aku ingin tahu apakah ini akan mengganggu kemajuan mereka dan apakah kamu dapat mencapai kemajuan yang stabil. Kita akan terus mencoba sampai kita menemukan formula yang ideal. Sang jenderal tidak menolak, karena ia dapat menjadi lebih kuat dengan cepat dengan bantuan Minos dan bersedia melakukannya meskipun hal itu sedikit mengganggu fondasinya. Selama mereka tidak melakukannya secara berlebihan, dan Minos tampaknya tidak menginginkannya, ia baik-baik saja dengan eksperimen semacam itu. Setelah keputusan itu dibuat, mereka bertiga segera mulai bermeditasi, sementara mayat-mayat yang tersisa di area itu perlahan membusuk saat mereka mencapai batasnya. Minos merasakan kultivasinya kembali ke level 110 dan mengatur segala sesuatunya di biara kekacauan. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2607, bereksperimen dengan perbaikan permanen, 2. Beberapa hari setelah pertempuran, atau lebih tepatnya pembantaian, di biara Chaos, Minos dan kelompoknya tinggal di markas musuh ini untuk menunggu pasukan mereka tiba. Tetapi juga untuk melakukan eksperimen dengan kemampuannya. Dengan beberapa musuh yang dapat dijadikan kelinci percobaan dan juga sekutu yang dapat menerima kekuatan. Minos mempunyai beberapa pilihan selain kedua istrinya dan jenderal yang datang bersamanya ke tempat ini. Kemampuannya bukanlah rahasia bagi siapapun. Jadi segera setelah sekutu-sekutunya dan kelompok Maximilian tiba di biara kekacauan, sebagai pemenang dalam pertempuran dengan musuh di dekatnya, ia memulai eksperimennya. Seperti yang telah dijanjikannya kepada kedua istrinya dan sang jenderal, ia terus bersama mereka 2 hari setelah kedatangan mereka di daerah itu. Bahkan sebelum orang-orang dari kelompok Maximilian tiba, ia memperoleh hasil yang lebih baik dengan peningkatan 5% sang jenderal,
sementara istri-istrinya dan dirinya sendiri tidak menunjukkan ketidakstabilan dengan peningkatan berkelanjutan 1% yang kedua. Namun sang jenderal masih belum mencapai sesuatu yang stabil, mungkin karena 5% masih terlalu banyak atau ia belum pulih sepenuhnya dari peningkatan 10%. Jadi data awal Minos dengan sifat barunya masih belum meyakinkan ketika kelompok Maximilian bergabung dengan mereka pada hari keempat mereka di daerah itu. Sejak hari itu, ia memulai pengujian berskala besar, menggunakan 3 kelompok yang terdiri dari 10 orang dengan level yang sama untuk menguji peningkatan berkelanjutan sebesar 2%, 3%, dan 4%. Setelah sebulan bereksperimen dengan kekuatan barunya pada sekutu dan musuh, Minos telah belajar banyak tentang batasan transfer kekuatan permanen. Sejauh ini, peningkatan berkelanjutan sebesar 1% tampak aman, tetapi ia harus mengujinya lebih lama untuk memastikannya. Untuk saat ini, ia merasa dapat melanjutkan peningkatan urutan ini untuk anggota keluarga dan sekutu terdekatnya. Peningkatan sebesar 2% hanya stabil untuk 2 kemajuan pertama dan menjadi tidak stabil setelah percobaan ketiga. Sejak saat itu, bahkan hingga 1%, peningkatan tidak pernah stabil lagi. Di luar itu, hasilnya lebih buruk, dan hanya waktu yang dapat membuktikan apakah orang-orang yang meningkatkan kekuatan mereka lebih dari 1% per percobaan Minos akan kembali normal. Dengan potensi untuk dibantu olehnya di masa mendatang tanpa merusak fondasi mereka. Tetapi sementara perbaikan ini sangat memperkuat sekutu Minos, apakah mereka stabil, mereka memperburuk harapan hidup musuh yang digunakan sebagai kelinci percobaan. Kehilangan 10% kekuatan mereka sekaligus sudah cukup untuk melemahkan jiwa seorang kultivator. Sementara itu, kehilangan 3% berturut-turut sudah cukup untuk melumpuhkan beberapa marmut Minos hanya dalam waktu 1 bulan. Lebih dari 20 dari 123 marmut yang digunakan Minos bulan itu mati selama atau setelah eksperimennya, sebuah tanda tragis yang hanya memengaruhi musuh-musuhnya. Hasil ini mengerikan, karena membatasi berapa kali seorang kultivator tertentu dapat digunakan untuk meningkatkan kekuatan kultivator lain. Sekarang, setelah sebulan bekerja di biara kekacauan, Minos bersiap untuk tinggal di daerah itu beberapa lama lagi, setidaknya sampai dia selesai menghabisi musuh-musuhnya yang masih hidup. Namun di tengah eksperimennya, muncul pertanyaan. Bisakah peningkatan ini membantu seorang penguasa level 114 menjadi seorang tertinggi? Untuk mengetahuinya, ia telah mengirim pesan kepada Dewan Serikat, memperingatkan mereka tidak hanya tentang apa yang ia dan rekan-rekannya dengar sebelum perjamuan berdarah, tetapi juga tentang prestasinya dan meminta para jenderal untuk menguji teorinya. Pria yang dipercaya oleh Komandan Serikat itu berada di ambang terobosan. Minos tertarik untuk menguji teorinya saat ia masih memiliki kelinci percobaan hidup di biara Chaos. Mendekati bulan keduanya di Monastery of Chaos, Minos berdiri di samping Ruth, Abby, dan Armans utama yang ditempatkan di sana. Di depan mereka, seorang tetua Armans baru saja mendarat di area tersebut. Bersama 3 jenderal yang tiba setelah pemimpin tertinggi Serikat menerima permintaan Minos untuk mengirim jenderal level 114 mendekati mereka. Jenderal Minos, apakah kau yakin dengan teorimu? Tetua level 120 di sana, Guru Segiel, bertanya. Sayangnya bagi Minos, Segiel sibuk dengan urusan lain dan tidak menemani gurunya. Saya memiliki hasil nyata di hadapan sang tetua. Minos menunjuk ke lebih dari 30 orang di sekitarnya, yang semuanya telah meningkatkan kultivasi mereka selama beberapa minggu terakhir. Abby dan Ruth berada di ambang terobosan mereka, setelah menyelamatkan beberapa bulan kultivasi tertutup hanya dengan sedikit restu Minos. Mereka sudah berharap untuk maju bahkan sebelum mereka kembali ke markas besar Serikat. Sang tetua dapat merasakan perbedaan dalam kultivasi beberapa orang asing ini, orang-orang yang dikenalnya sendiri dan yang dia tahu seharusnya tidak sekuat mereka saat ini. Sang jenderal, yang telah mengambil bagian dalam percobaan dengan cairan hitam bersama Minos dan Abby, tersenyum penuh harap, bersemangat untuk mencobanya dan siapa tahu, mungkin berhasil mencapai tahap ke-12. Serikat itu memiliki sedikit sumber daya untuk membantu para penguasa naik ke level 115, jadi mereka menyimpannya untuk saat-saat berharga guna digunakan pada anak buah mereka. Organisasi itu belum berada pada titik kritis dalam keberadaannya, jadi bahkan dalam perang, mereka tidak akan menggunakan trik seperti itu sekarang. Baiklah, kau bisa melanjutkan eksperimenmu. 3 jenderal yang datang bersamaku dari markas besar adalah salah satu penguasa terkuat di Serikat. Jika ada orang di Serikat yang bisa maju dengan bantuanmu, itu adalah mereka. Sempurna, aku akan bekerja sama dengan mereka sesegera mungkin. Namun, aku tidak dapat menjamin bahwa mereka akan maju, atau bahwa aku akan memiliki cukup banyak kelinci percobaan untuk memberi mereka kekuatan. Setelah berminggu-minggu di sini, aku khawatir sebagian besar kelinci percobaanku telah mati. Minos menjelaskan saat dia melihat para jenderal datang ke sisinya. Jangan khawatir soal itu. Kalau percobaanmu berhasil, aku sendiri yang akan mengumpulkan musuh di sekitar sini dan membawa mereka kepadamu.
katanya sambil berjalan pergi, menghilang dari area itu. Tetapi masih ada di sana untuk membantu mereka atau bahkan sekadar menonton. Minos menyapa ketiganya dan segera membawa mereka ke area tempat orang-orang yang telah dipisahkannya untuk bagian penelitiannya ini berada. Dia ingin segera memulainya. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2608, Pemimpin Guild Baru. 2 minggu setelah kedatangan kelompok Master Segiel, Minos masih bekerja di biara kekacauan ketika tetua level 120 kembali dengan sandera baru. Minos hampir mencapai batas terakhir orang yang selamat dari biara kekacauan ketika dia menerima pesan dari seorang pria di daerah tersebut. Teruslah bercocok tanam di sini. Aku akan kembali dalam beberapa jam lagi dengan musuh-musuh baru, kata Minos saat ia selesai dengan kelompok 5 marmut. Yang sekarang sudah sangat hancur sehingga tidak seorang pun di daerah itu meragukan bahwa mereka akan mati hari ini. Ketiga jenderal yang berada di sana untuk memperkuat diri, masih menunggu kesempatan untuk mencapai level 115, setuju saat mereka memasuki mode meditasi mereka sementara Minos pergi. Abby dan Ruth bergabung dengan suami mereka meninggalkan daerah terpencil di biara kekacauan, tempat mereka melakukan eksperimen sejak awal mereka tinggal di daerah itu. Dalam perjalanan mereka menemui Elder, yang baru saja kembali dari perburuan, ketiganya segera melihat alien berambut biru, sangat mirip dengan Segiel dalam banyak hal. Cantik dan dengan aura bersinar. Di samping Penatua level 120 terdapat 6 penguasa puncak level 114, semuanya tidak sadarkan diri tetapi sehat. Usaha kalian membuahkan hasil. Sang tetua menatap Ruth dan Abby dengan penuh minat, merasakan perkembangan baru mereka. Ruth sekarang berada di level 109, sementara Abby telah mencapai level 108 malam sebelumnya. Tetapi bahkan Minos telah meninggalkan titik awal absolut level 110 dan mencapai dataran tinggi energi yang biasanya membutuhkan waktu 1 dekade penuh bagi individu yang baru dipromosikan untuk. Efek kemampuannya sungguh luar biasa. Dengan kecepatan seperti ini, kemungkinan besar dia akan naik ke level 111 sebelum akhir abad ini. Sang tetua menatap Minos dengan penuh minat. Dia berkata kepadanya, kami telah meraih beberapa keberhasilan akhir-akhir ini. Namun, kami masih gagal dengan para jenderal. Namun, dengan kelompok yang dibawa oleh tetua, saya merasa bahwa saya akan dapat menemukan jawaban yang lebih baik dalam waktu singkat. Para kultivator yang tidak pernah kehilangan sebagian dari basis kultivasi mereka tampaknya lebih membantu dalam eksperimen yang kami lakukan di sini. Kalau begitu aku tidak akan menghalangi jalanmu. Ambil saja dan lanjutkan kerja kerasmu. Dia memberi isyarat, menyebabkan keenamnya melayang ke arah Minos. Masih ada waktu untuk transfusi kultivasi tahap berikutnya. Orang-orang kita sedang bermeditasi sambil mempersiapkan diri untuk langkah berikutnya. Ada kemungkinan salah satu dari mereka akan dapat naik ke level 115 antara hari ini dan besok. Jika itu tidak terjadi, maka aku mungkin tidak dapat membantu mereka dengan cara seperti itu. Minos memegangi tubuh-tubuh yang tidak sadarkan diri itu dengan kekuatannya. Sang sesepuh berkata, kalau begitu, aku akan tinggal di daerah ini untuk menemani usahamu selanjutnya. Saat mereka berjalan berdampingan, Abby bertanya, ngomong-ngomong, tetua, bagaimana perkembangan perang terkini? Gelisah, menurutku. Akan segera ada pertemuan para Supreme tingkat tinggi di wilayah musuh, dan First Elder sudah bersiap untuk menyerang. Sementara itu, pasukan kita bertempur di lebih dari 50 medan perang, dan mayat-mayat Elder dan Supreme sedang bergerak, katanya dengan nada serius. Perang telah mencapai tahap yang dapat dengan cepat mengakibatkan kemenangan atau kekalahan bagi Serikat. Bergantung pada bagaimana musuh bereaksi terhadap tindakan ofensif Armans selama beberapa bulan terakhir, konfrontasi dapat berakhir dalam beberapa bulan. Kelompok Minos berharap dapat mengalahkan Firestone Mines, tetapi di dunia budidaya, segalanya mungkin terjadi. Kelompok itu akan berbicara dengan sang tetua sebentar sebelum memposisikan diri untuk mengamati tindakan Minos saat ia bersiap untuk upaya berikutnya. Beberapa jam kemudian, Minos telah berkultivasi dan beristirahat dari usahanya sebelumnya, sementara ketiga jenderal siap melanjutkan upaya mereka untuk membantu mereka maju satu langkah. Ketika dia kembali ke kawah tempat mereka melakukan percobaan, di mana hanya beberapa anggota Armans yang saat ini menerima bantuan Minos dan hanya 3 jenderal yang ada di sana untuk mempromosikan diri mereka, dia tidak ragu untuk memulai gerakannya. Meminjam kekuatan salah satu anak buahnya di daerah tersebut, Minos mencapai puncak tahap ke-11. Ia memanipulasi kultivasi marmut dan memberikan sebagian basis kultivasinya kepada masing-masing 3 jenderal yang menunggu dalam posisi lotus. 1% bagi para pembudidaya tersebut adalah sekitar 2% dari basis budidaya kelinci percobaan tersebut, tidak cukup bagi mereka untuk menjadi gila karena kehilangan bagian dari diri mereka. Tetapi cukup untuk membuat mereka merasa sangat buruk. Sementara itu, ketiganya merasakan kekuatan mereka meningkat, mereka mendekati batas tahap ke-11. Tangan kanan Komandan Guild tiba-tiba merasakan sesuatu yang berbeda, sensasi geli yang diikuti oleh rasa haus yang tak tertahankan.
Untuk beberapa saat, ia merasa seperti berada di padang pasir, dan ia mencari air yang sangat ia inginkan. Namun, ia tidak berada di padang pasir, dan kehausannya bukan hanya akan air. Dalam pencariannya akan apa yang ia rasa kurang dalam dirinya, ia menyerap lebih banyak energi dan hukum spiritual daripada yang dapat ditampung oleh tubuh dan jiwanya di tahap ke-11. Melihat hal itu dari posisinya, Guru Segiel tersenyum lebar di wajah dewasanya, merasakan hal yang sama yang telah diperhatikan Minos. Dia akan mencapai tahap ke-12. Pikir keduanya hampir seketika, menyaksikan kelahiran jenderal tertinggi pertama di antara para jenderal serikat dalam ribuan tahun. Beberapa saat setelah Minos mulai bergerak untuk menolong ketiga jenderal, semua orang di biara kekacauan menghentikan apa yang mereka lakukan untuk menemui ahli ini. Abby dan Ruth tersenyum lebar saat mereka merasakan aura rekan guild mereka melonjak dari level 114 ke level 115, mencapai tahap ke-12 dengan bantuan Minos. Namun, bukan hanya orang kepercayaan Komandan Serikat yang telah membuat terobosan kualitatif ini. Tak lama setelah ia mulai menstabilkan kultivasinya di level 115, ia menyadari salah satu dari dua rekannya juga akan mencapai prestasi ini hari ini. Minos dan tetua level 120 memandang ke arah alien lain dan melihat tanda-tanda yang mirip dengan tanda-tanda orang yang sudah maju ke antara tiga, tanda-tanda yang lebih lemah dari yang sebelumnya. Tetapi cukup untuk menunjukkan kemajuan lain ke tahap ke-12. Hanya dua dari mereka yang bisa naik ke level 115 hari ini, tetapi akhir dari eksperimen ini akan sangat sukses. Sekali lagi, Minos telah membantu guild menciptakan Supremus di tengah perang melawan Firestone Mines. Kebangkitan Dataran Hitam bab 2609, dipanggil kembali ke markas besar. 1 jam setelah jenderal pertama dari dua jenderal yang naik ke level 115 dimulai, ketiga jenderal menyelesaikan sesi kultivasi khusus ini dengan bantuan Minos. Dua di antara mereka menjadi Supremus level 115 yang baru di guild tersebut, sementara yang ketiga tidak maju, tetapi hampir maju dan cukup yakin ia akan maju dalam waktu singkat. Ketika ketiganya selesai mengolah dan menstabilkan fondasi mereka dengan bantuan Minos, mereka tidak ragu untuk berterima kasih kepada manusia yang telah memungkinkan pertumbuhan stabil mereka. Minos memandang mereka sambil tersenyum, sementara Penatua level 120 sudah berada di sisinya, meremas salah satu bahunya, melihat potensi lain dalam diri Minos. Begitu dia tiba di Uzira, dia mungkin bisa membentuk kelompok yang kuat untuk mendirikan markas bagi kita di benua itu. Ini akan meningkatkan peluang kita untuk akhirnya mendapatkan pijakan penting di sana. Dia menatap Minos sambil tersenyum, merasa sangat bahagia sehingga dia tidak lagi menganggapnya sebagai kesalahan bagi Segiel karena berhubungan seks dengan manusia. Ya ampun, kalau saja dia tidak jauh lebih tua darinya dan tetuanya, dia pasti akan mempertimbangkan untuk menjalin hubungan dengan pria berbakat ini. Minos tidak tahu apa yang ada dalam pikiran tetua di sampingnya, tetapi dia melihat ke arah para jenderal dan berkata, "Salah satu dari kalian dapat pergi dan bergabung dengan pasukan serikat dalam perang melawan tambang batu api. Namun yang satu lagi harus tinggal untuk sementara waktu. Aku ingin menguji kekuatanku pada kalian. Mungkin tidak akan menghasilkan apa-apa, tetapi aku ingin memahami efek kemampuanku pada makhluk tertinggi." Minos tidak akan berani menguji hal seperti itu pada tetua di sebelahnya. Dia jauh lebih kuat daripada dua Supremus yang baru dipromosikan sehingga tidak ada yang berguna yang akan dihasilkan dari ujian dengannya. Kedua jenderal saling memandang dan memutuskan siapa yang akan tinggal untuk membantu Minos lebih lama dan segera mengumumkan keputusan mereka. Sang tetua berkata, "Kalau begitu, jenderal, aku akan membawamu ke tempat di mana kau harus bergabung dengan kelompok kita dan melawan musuh terkuat. Dua lainnya akan tinggal di sini dan mematuhi Minos. Saat aku kembali, aku akan membawa salah satu atau kalian berdua bersamaku." "Baik, tetua," jawab Supreme yang baru dipromosikan dan Sovereign Puncak secara bersamaan. Dengan itu, sang tetua dan kultivator level 115 yang baru pergi, meninggalkan biara kekacauan. "Sekarang apa? Apa yang harus kita lakukan?" tanya Abby pada Minos. "Kalian berdua harus bersiap untuk kembali bekerja dalam 3 hari. Gunakan hari-hari itu untuk membiasakan diri dengan kekuatan baru kalian. Sementara itu, Abby dan aku akan fokus mengembangkan lebih banyak mayat Supreme untuk menemani kalian saat kalian pergi ke medan perang." Keduanya menerima rekomendasi Minos saat ia meninggalkan daerah itu bersama istri-istrinya. Beberapa pria sudah merawat ke-6 marmut yang lemah itu dan membawa mereka pergi. Ia memberitahu istri-istrinya, "Kita harus bersiap untuk kembali ke guild. Akan lebih baik jika kita bisa membawa beberapa musuh ke markas. Anak-anak dan Gloria bisa mendapatkan manfaat dari bantuanku untuk mencapai level baru." "Itu ide yang bagus. Kapan kita akan melakukannya?" tanya Ruth. "Setelah Abby dan aku menciptakan beberapa Supremus lagi. Kami akan membawa mereka keluar untuk memburu musuh sementara mereka berdua mempersiapkan diri untuk babak kultivasi khusus berikutnya." "Sempurna." Abby mengepalkan tangannya dan tak dapat menahan senyum, senang dengan rencana Minos.
dia masih belum menggunakan kemampuannya setelah levelnya meningkat. Namun sekarang, dengan kekuatan yang lebih besar dan bantuan Minos, dia dapat mencapai level 110 dan menggunakan kemampuan ilahinya pada level yang jauh lebih tinggi. Tentunya, mayat-mayat tertinggi berikutnya akan lebih mudah dikendalikannya dan kurang peka terhadap aspek negatif cairan hitam itu. Dalam sekejap mata, berminggu-minggu telah berlalu sejak terobosan para Supremes baru di guild yang telah dibantu Minos. Setelah lebih dari 5 bulan sejak mencapai level 110, tibalah waktunya bagi Minos dan istrinya untuk kembali ke markas Armans. Dengan berita tentang prestasi Minos, tidak hanya mengalahkan kekuatan di balik biara kekacauan, tetapi juga menciptakan 3 Supreme baru di antara para Jenderal Serikat dan 2 mayat Supreme baru. Bersama Abby, dia dipanggil kembali untuk menyelesaikan eksperimennya. Pemimpin tertinggi Serikat ingin Minos tetap berada di markas besar, berkultivasi dalam pengasingan jauh dari musuh untuk memastikan masa depan senjata penting bagi organisasi ini. Jadi, setelah keberhasilan Minos berturut-turut di wilayah tempat biara kekacauan berada, Guru Segiel kembali ke sana, menjemput ketiga manusia, dan kembali ke markas besar Serikat. Kelompok Maximilian tetap tinggal di pos, sementara 2 jenderal, yang tetap tinggal untuk melanjutkan kultivasi di bawah pengawasannya. Berangkat ke medan perang di wilayah tersebut bersama dengan 2 mayat level 115 yang baru. Namun, waktu yang dihabiskannya di biara Chaos sangat mencerahkan bagi Minos. Kini ia tahu bahwa ia dapat membantu para penguasa puncak mencapai level 115, tetapi ia juga tahu bahwa kemampuannya, bahkan setelah semua peningkatannya, hampir tidak berpengaruh pada para penguasa tertinggi. Dia pasti bisa memengaruhi Supreme level 115, tapi itu seperti es yang mengering. Kecuali dia menjadi lebih kuat, dia tidak akan bisa melakukan apapun selain melakukan gerakan yang tidak berguna melawan kultivator level 12. Namun, dengan kekuatan Abby yang meningkat, dikombinasikan dengan bantuannya, Minos dapat bekerja dengannya untuk mendapatkan mayat tahap ke-12 yang lebih mudah dikendalikan, lebih kuat, dan tahan lama. Satu-satunya masalah adalah bahwa setelah semua kreasi mereka dengan cairan hitam, hanya ada cukup zat yang tersisa untuk menciptakan 1 mayat tertinggi lagi. Setelah aksi gabungan mereka berikutnya, mereka tidak akan dapat menggunakan cairan hitam itu lagi sampai mereka mendapatkan lebih banyak lagi atau salah satu mayat level 115 dihancurkan dalam pertempuran. Karena itu, keduanya sudah berpikir untuk pergi ke Uzira, di sana mereka konon bisa menemukan lebih banyak cairan hitam. Yang penting bagi mereka karena dapat menjadi pelindung yang kuat bagi mereka dan keluarga mereka. Jadi ketika mereka kembali ke markas bersama Penatua level 120, mereka memiliki banyak hal dalam pikiran mereka, rencana untuk memperkuat rekan-rekan mereka, dan rencana untuk meninggalkan Okia. Untungnya, Minos telah mendapatkan beberapa sandera untuk memperkuat anggota keluarganya dalam fase baru perjalanannya di markas besar. Saat ia yakin bahwa pemimpin tertinggi tidak akan membiarkannya meninggalkan markas organisasi begitu saja, maka tinggallah dia dengan turnamen keluarganya dan pengembangan pengasingannya sampai tiba saatnya untuk berangkat ke Uzira bersama Tiolos. Kebangkitan Dataran Hitam Bab 2610, kembalinya kemenangan ke guild. Setelah beberapa hari perjalanan, Minos, Ruth, dan Abby tiba di markas besar Serikat bersama dengan Penatua level 120. Mereka melewati pintu masuk Serikat, tetapi saat memasuki kota di Pulau Terapung, mereka disambut dengan sambutan yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Kelompok mereka tidak datang ke sana sebagai tim sukses lainnya yang kembali dari perang. Saat Minos dan istri-istrinya menginjakkan kaki di kota itu, sang tetua menghilang, dan hanya memberitahu mereka untuk pergi ke Dewan. Kemudian, para anggota Serikat di jalan menghentikan apa yang sedang mereka lakukan dan melihat mereka berjalan menuju pusat kota. Ada yang hanya berdiri diam, menonton dengan ekspresi kagum dan positif di wajah mereka, mengangguk setuju seolah-olah mengatakan mereka mendapat dukungan. Yang lain bertepuk tangan untuk Minos dan para wanitanya, mengabaikan para sandera yang mereka bawa, yang jelas-jelas takut akan masa depan mereka. Bagus sekali, Jenderal. Anda hebat sekali, Jenderal. Saya siap membantu apapun. Jika Anda butuh sesuatu, Sabus akan berusaha sebaik mungkin untuk membantu Anda, kata seorang pria bertelinga runcing sambil menawarkan diri kepada Minos. Selamat atas keberhasilan merebut biara kekacauan, Jenderal. Saudaraku melihat pertempuran itu dan berkata bahwa kau hebat. Aku berharap dapat bertempur bersamamu di masa mendatang. Di tengah komentar-komentar yang mendukung dan memberi selamat kepada Minos atas prestasinya, beberapa orang memanfaatkan kesempatan itu untuk memamerkan prestasinya. Jenderal, bantu aku menjadi lebih kuat. Aku siap melakukan apapun yang kau inginkan. Apapun, kata seorang wanita dalam wujud manusia, mencoba menarik perhatian Minos. Abby melemparkan pandangan dingin ke arah orang yang mengatakan itu, yang membuat beberapa wanita lain yang berniat menawarkan diri kepada Minos berpikir 2 kali sebelum mengatakan apapun. Minos dan rekan-rekannya berjalan cepat,
sehingga mereka segera meninggalkan bagian luar kota dan memasuki bagian dalam, di mana anggota faksi dan bawahannya dari Aula Penegakan Hukum dan Aula Ekspansi sedang menunggu mereka. Selamat datang kembali di Guild. Jenderal Minos dan perwira Abby dan Ruth. Setidaknya 200 orang antara level 105 dan 114 berteriak serentak, sementara di depan, Minos dan rekan-rekannya dapat melihat para jenderal menunggu mereka di pintu masuk dewan. Prestasi kami telah diketahui di seluruh serikat, kata Ruth dengan pandangan klinis, memahami mengapa mereka dipanggil kembali dengan sangat mendesak. Jika seluruh serikat sudah mengetahui perbuatan Minos di biara kekacauan, kemungkinan besar musuh akan segera mengetahuinya dan mulai memburu Minos. Minos sudah menjadi monster yang membantu Armans mendapatkan mayat level 115, tetapi membantu makhluk hidup adalah tindakan yang lebih mengesankan dan berbahaya. Seseorang seperti dia akan memimpin Armans ke puncak atau menyebabkan berakhirnya guild dalam perang yang mereka buat sendiri. Musuh-musuh Armans lebih suka melihat pasukan ini jatuh, jadi diharapkan para pembunuh akan segera bergerak melawan Minos. Namun, bukan hanya musuh yang berbahaya. Bahkan sekutu mungkin akan berbalik melawan serikat untuk mencegah ketidakseimbangan kekuatan yang terlalu besar di benua itu. Minos setuju dengan Ruth. Sepertinya kita akan terjebak di guild sampai perang berakhir dan saatnya berangkat ke Uzira. Setidaknya tidak ada yang mengenal kita di Uzira. Jadi pemimpin tertinggi mungkin tidak akan menghentikan kita untuk pergi ke sana. Tapi kami mungkin tidak akan pergi ke benua itu sendirian. Mungkin akan ada orang-orang dari luar faksi kami di kelompok kami untuk memastikan kami mendirikan kelompok serikat di sana. Abby mengabaikan komentar-komentar itu dalam perjalanan mereka ke dewan. Setelah tiba di pintu masuk dewan, masing-masing jenderal menyapa Minos, masing-masing dari mereka bersemangat untuk mendapatkan kesempatan menerima bantuannya. Minos berkata kepada mereka, jika kalian membawakanku musuh level 114, aku dapat membantu kalian mencapai level 115. Namun, ada harga yang harus dibayar. Untuk setiap orang yang kubantu, aku ingin kalian membawakanku musuh untuk anggota faksiku. Pria dan wanita level 114 jelas menyukai apa yang mereka dengar, meskipun tidak mudah untuk menculik musuh yang levelnya sama dengan mereka. Akan tetapi, mereka semua sepakat bahwa itu jauh lebih mudah daripada menunggu sumber daya serikat. Ketika Minos memasuki dewan, beberapa dari mereka sudah memiliki rencana untuk menjalankan misi sesegera mungkin untuk mendapatkan musuh seperti yang dimintanya. Sementara yang lain hanya bersemangat dengan kemungkinan mencapai tahap ke-12, sebuah impian besar bagi banyak dari mereka. Mengabaikan mereka setelah mengucapkan kata-katanya, dia memasuki area dewan dan tiba di pusat komando serikat, di mana komandan, 4 tetua, dan pemimpin tertinggi sedang menunggu mereka. Kami telah melapor kepada pemimpin tertinggi. Rencana kami berhasil. Minos dan istri-istrinya memberi isyarat untuk memberi salam saat melihat ekspresi puas di wajah mereka. Pemimpin tertinggi berkata dengan suasana hati yang baik, Minos, mulai sekarang aku ingin kau tinggal di markas dalam pengasingan. Aku tahu kau pasti mengerti motifku. Sampai kau menjadi lebih kuat atau kita memenangkan perang ini, akan terlalu berbahaya bagimu untuk bepergian dengan bebas. Namun jangan khawatir, serikat akan menyediakan semua dukungan yang Anda butuhkan untuk membantu Anda, keluarga, dan faksi Anda tumbuh lebih kuat dalam beberapa dekade mendatang. Mengenai perjalanan Anda ke Uzira, saat Anda siap, saya akan secara pribadi mengawal kelompok Anda ke pantai barat dan mengantar Anda ke laut yang beringas. Minos setuju dengan pemimpin tertinggi, tetapi meskipun dia tidak setuju, tidak ada yang perlu diperdebatkan. Dia mengangguk tanda mengerti sebelum mendengar rentetan komentar positif dari atasannya, disertai janji-janji tentang sumber daya, poin prestasi, dan kekayaan untuknya dan fraksinya. Hampir tidak ada perebutan kekuasaan di antara para tetua, mengingat posisi absolut mereka dan tujuan mereka untuk berada di sesuatu di luar serikat, alam atas. Dengan demikian, dukungan yang dinikmati Minos pada saat itu hampir seluruhnya homogen. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.